A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa idza ramar rajulu zawjatahu bizina fa 'alaihi haddul qadhfi illa an yuqimal bayyinata wa yula'ina fayaqulu 'inda al-hakimi fil jami'i 'ala al-minbari fi jama'atin minan nas asyhadu billah innani laminas sadiqina fima ramaitu bihi zawjati fulanata minaz zina wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni arba'a marratin wa yaqulu fil marratil khamisati ba'da an ya'idahu al-hakimu wa 'alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin wa yata'allaqu bi li'anihi khamsatu ahkamin sukutul haddi anhu wa wujubul haddi 'alayha wa zawalul firashi wa nafyul waladi wa tahrimu 'alal abadi wa yasqutul haddu anha bi an talta'ina fataqulu asyhadu billah anna fulanan hadha laminal kadhibin fima ramani bihi minaz zina arba'a marratin wa taqulu fil marratil khamisati ba'da an ya'idhaha al-hakimu wa 'alayya ghadabullah in kana minas sadiqin. Lanjutkan dengan makna. Bermula ini itu satu fasal, dan apabila melontar menuduh oleh seorang laki-laki akan istrinya laki-laki dengan zina, maka wajib ke atasnya laki-laki oleh had tuduh, kecuali bahawa menegakkan ianya laki-laki akan saksi dan melakukan li'an ianya laki-laki. Maka berkata ianya laki-laki di sisi hakim di masjid jami' di atas mimbar pada jamaah daripada manusia, aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya aku itu sungguh daripada orang-orang yang benar. Fima ramaitu pada barang yang menuduh oleh aku bihi dengannya barang akan istriku fulanah daripada zina, dan sesungguhnya ini anak itu daripada zina, dan tidak ianya anak itu daripadaku. Hal keadaan mengucapkan itu 4 kali. Dan berkata ianya suami pada kali yang kelima sesudah bahawa memberi nasihat akannya suami oleh hakim, wa 'alayya la'natullah, dan wajib ke atasku oleh laknat Allah jika adalah aku itu daripada orang-orang yang berdusta, dan berkaitanlah dengan li'annya laki-laki oleh 5 segala hukum. Tah demang limang gugur had daripadanya laki-laki dan wajib had ke atasnya perempuan, dan hilang firash, hilang tikar ranjang, dan ternafi anak, dan haram ke atas lama-lamanya. Dan gugurlah had daripadanya perempuan dengan bahawa melakukan li'an ianya perempuan, maka berkata ianya perempuan, aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya fulan itu sungguh daripada orang-orang yang berdusta. Fima pada barang yang menuduh ianya laki-laki akan aku bihi dengannya barang daripada zina. Hal keadaan mengucapkan itu 4 kali. Maka berkata ianya perempuan pada kali yang kelima sesudah bahawa menasihati akannya perempuan oleh hakim, dan wajib ke atasku oleh murka Allah jika ada ianya laki-laki itu daripada orang-orang yang benar. Dilanjutkan dengan surah. Nah, jadi pembahasannya tentang seorang suami yang menuduh istrinya telah melakukan zina, telah melakukan hubungan seksual dengan pria lain. Sudah hilang kepercayaan dan mungkin sudah tampak tanda-tanda bahwa si istri ini sudah menyeleweng dan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Nah, ketika si suami ini menuduh istrinya telah melakukan zina, tidak semudah itu. Fa'alaihi haddul qadhaf. Maka si suami ini dalam hukum Islam akan dibebankan had qadhaf, had tuduh, karena dia sudah menuduh istrinya tanpa bukti. Jadi had tuduh ini adalah 80 kali cambuk. Ila ayyuqimal bainata, kecuali diistisna di sini untuk mengistisnakan bahwa suami tidak lagi mendapatkan had qadhaf ketika si suami mampu mendatangkan saksi. Saksi di sini mesti saksi yang adil dan 4 orang laki-laki yang memang benar-benar melihat istrinya tersebut sedang berzina. Secara jelas dilihat bahwa memang pria lain itu memasukkan penisnya ke dalam vagina istrinya. Dan bila si suami mau melakukan li'an, maka gugurlah had qadhaf tersebut bagi diri si suami. Sehingga si suami ini akan berkata di sisi hakim, mesti di masjid jami', di tempat keramaian, alal mimbar, di atas mimbar berdiri dia di situ, fi jama'atin minan nas, pada jamaah daripada manusia. Ramai sekali mereka akan menonton, menyaksikan peristiwa ini.
Nah, memangnya apakah mesti di masjid jami'? Ya, di mana saja yang sudah ditetapkan oleh hakim dan qadhi. Yang jelasnya mesti ada kehadiran qadhi dan hakim. Di mana saja mereka menentukan, seandainya bukan di masjid jami'. Lalu apa yang dikatakan oleh si laki-laki ini? Ashhadu billah innani laminas sadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanata minaz zina wa anna hadzal walad minaz zina laisa minni. Dari kata-kata asyhadu sampai minni itu diulang sebanyak 4 kali. Apa isi perkataannya? Aku bersaksi demi Allah, taukid ya. Aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya aku. Kasam itu, sumpah itu udah berfaedah bagi taukid. Inna ini huruf taukid juga. Laminas shadiqin, pada khabar inna digunakan pakai lam taukid juga. Jadi faedahnya untuk taukid, sangat kuat. Aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya aku adalah memang benar-benar orang yang benar terhadap apa yang telah aku lontarkan, terhadap apa yang telah aku tuduhkan kepada istriku si fulanah, bahwa dia telah melakukan zina. Sedangkan anak ini, dia sedang sambil menunjuk kepada anak tersebut, anak ini adalah anak zina, bukan daripadaku. Diulang sebanyak 4 kali. Wow, sangat mengerikan. Kemudian, sebelum si suami ini melanjutkan sumpahnya pada kali yang kelima, hakim akan memberi nasihat kepada si suami dengan mengatakan bahwa, wahai seseorang, si fulan, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Karena sumpahmu pada kali yang kelima ini adalah akan berefek, berkonsekuensi yang sangat besar, bukan perkara kecil. Mohon dipertimbangkan, bertakwalah kepada Allah. Kemudian setelah hakim memberikan nasihat, dan ternyata si suami juga memilih untuk melanjutkan sumpahnya, maka si suami akan berkata pada kali yang kelima, alayya la'natullah in kuntu minal kadibin. Maka laknat Allah akan jatuh kepadaku jika aku adalah orang-orang yang dusta. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari kejadian yang seperti ini. Apa konsekuensi setelah terjadinya li'an dari pihak suami kepada istrinya? Maka yata'allaku bili'anihi khamsatu ahkamin. Dengan sebab li'an tersebut akan berefek kepada 5 hukum. Yang pertama, gugur had. Maka si suami tidak lagi dikenakan had sebanyak 80 kali. Kemudian yang kedua, wajib had terhadap si suami. Had ini dibebankan alaiha, ke atas si istri. Yang ketiga, zawalul firash. Perempuan itu bukan lagi menjadi istri dia. Hubungan mereka telah terpisah. Wanafyul walad, ini yang keempat, ternafi anak. Anak itu juga tidak lagi dihubungkan nasab kepada dirinya. Nah, kalau nanti ternyata memang benar itu adalah anak kandungnya, bukan dari hasil perselingkuhan dengan pria lain, tetap anak tersebut sudah terputus nasabnya. Tidak dibangsakan lagi nasab kepada ayah tersebut. Yang kelima, wa tahrimu 'alal abadi, selamat tinggal selamanya. Sudah berpisah, sudah haram selamanya. Tidak ada lagi surah rujuk, tidak bisa rujuk lagi, dan tidak ada surah Cina buta. Mesti menikah dulu dengan pria lain, kemudian setelah berhubungan badan, melakukan cerai, melakukan iddah, setelah habis masa iddah ingin kembali, tidak bisa. Memang putus selamanya, tidak bisa dikembalikan lagi dalam satu ikatan nikah. Kemudian bagaimana sekarang terhadap perempuan tersebut? Wayaskutul haddu anha bi antal ta'ina fataqulu. Maka had yang dibebankan kepada istri tadi, karena dia sudah menikah, maka tentu had yang diberikan kepada istri adalah had rajam, yaitu sampai dia mati, dirajam sampai mati. Had itu akan gugur bila memang si perempuan ini mau juga melakukan li'an. Dia juga mau melakukan sumpah untuk membela dirinya. Si istri ini akan berkata, Ashhadu billah anna fulanan hadha laminal kadhibin fima ramani bihi minaz zina. Perkataan itu akan diucapkan oleh si istri sebanyak 4 kali. Isi perkataannya adalah, aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya fulan, si suamiku tadi yang telah menuduhku, sesungguhnya si fulan laminal kadibin, dia adalah orang yang berdusta. Apa yang dia sampaikan itu salah, semuanya tidak seperti itu. Fima ramani bihi minazina, terhadap kasus yang dia tuduhkan kepada aku bahwa aku telah melakukan zina, itu salah. Jadi dia melakukan sumpah seperti itu, lafaz asyhadu billah sampai lafaz ramani bihi minazina sebanyak 4 kali.
Kemudian, sebelum dia melanjutkan pada kali yang kelima sumpahnya, hakim akan memberi nasihat supaya si istri ini mau bertakwa kepada Allah Ta'ala dan harus mengingat bahwa ini adalah sumpah yang berat konsekuensinya. Harus dia pikir dulu sematang-matangnya. Kemudian jika si istri tetap memilih untuk bersumpah, maka pada kali yang kelima, si istri ini akan melakukan li'an dengan lafaz alayya ghadabullah, maka murka Allah akan jatuh kepadaku jika suamiku itu adalah orang-orang yang benar. Jadi saling bersumpah. Maka dalam konteks ini si istri tidak lagi dikenakan had sebab dia sudah melakukan li'an. Alhamdulillah selesai. Yang benar dari Allah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung tanya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas.